Aku rindu Tuhan, aku rindu. Aku rindu semua orang tahu. Aku rindu Tuhan, aku rindu. Semua orang percaya padamu. Sebab hanya Engkau juru selamat, sebab hanya Engkau penebus dosa. Agar semua orang menjadi tahu hidup dalam damai sejahtera-Mu. Agar semua orang tidak binasa, dapat masuk kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kembali kita siapkan diri kita. Kita mau datang kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Sebab kita masih ada di hari ini. Amin. Ingat bahwa kalau kita ada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk hidup. Dan itu bukan kebetulan. Amin. Mari kita isi hidup ini dengan hal-hal yang memuliakan Tuhan. Amin. Kita memulai hari ini dengan firman Tuhan. Saya percaya sepanjang hari ini ada tantangan, ada kesulitan, tapi ada pertolongan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Sebab Tuhan baik, sungguh baik, teramat baik dalam hidup kami, yang telah menjaga, menyertai, memberkati istirahat tidur kami di sepanjang malam yang telah berlalu. Dan oleh anugerah-Mu semata-mata, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kekuatan yang Engkau karuniakan bagi kami di hari ini. Kami akan masuki dunia kerja kami, tetapi firman Tuhan akan menjadi bekal, menjadi kekuatan kami dalam menjalani kehidupan di hari ini. Karena itu urapi kami, buka hati pikiran kami, firman yang kami baca, kami dengar, kami renungkan, tidak untuk kami lupakan. Tapi itu termaterai dalam hati kami. Urapi juga hamba-Mu secara khusus yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, kita lihat satu ayat di dalam Amsal pasal 3. Harusnya kita baca mulai dari ayat 27 sampai 35. Saya akan bacakan deh. Amsal pasalnya yang ketiga ayat 27. Anjuran untuk berbuat baik. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama-sama dengan engkau. Ayat 30. Janganlah bertengkar tidak semena-mena dengan seseorang, jikalau ia tidak berbuat jahat kepadamu. Janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman, dan janganlah memilih satu pun dari jalannya. Ayat 32. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Ayat 33. Kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Ayat 34. Apabila ia menghadapi pencemooh, maka ia pun mencemooh, tetapi orang yang rendah hati dikasihinya. Ayat 35. Orang yang bijak akan mewarisi kehormatan, tetapi orang yang bebal akan menerima cemooh. Kita lihat di ayat 32 ini menarik. Dikatakan orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi dengan orang jujur, ia Tuhan bergaul erat. Nah Bapak Ibu,
penulis Amsal secara tegas menyatakan bahwa Tuhan bergaul erat dengan orang yang jujur. Saudara mau bergaul dengan orang yang tidak jujur? Saya pun nggak mau, Bapak Ibu ya. Iya, tentu kita tidak mau bergaul dengan orang yang tidak jujur. Nah, demikian juga Tuhan. Tuhan ya tidak mau bergaul dengan orang yang curang, tetapi Dia mau bergaul erat dengan orang jujur. Jadi salah satu syarat untuk dapat memiliki hubungan yang karib atau bergaul karib dengan Tuhan adalah kita harus hidup jujur. Amin. Artinya kita harus menjadi pribadi yang selalu terbuka di hadapan Tuhan. Tidak ada yang ditutup-tutupi atau disembunyikan. Amin. Saat kita melakukan pelanggaran atau dosa, kita harus jujur mengakuinya di hadapan Tuhan dan sekaligus memohon pengampunannya. Ketika ada masalah dan pergumulan apapun, datanglah kepada Tuhan dan sampaikanlah semuanya itu kepadanya, sehingga hubungan kita dengan Dia tidak menjadi kaku atau sekedar hubungan formalitas, melainkan suatu hubungan yang karib dan intim. Nah, berbicara tentang kejujuran berarti berbicara tentang motivasi, niat, dan juga kehendak yang muncul dari dalam hati dan pikiran seseorang yang kemudian menghasilkan suatu tindakan. Hidup dalam kejujuran adalah kehidupan yang luar biasa. Mengapa? Ya karena kejujuran adalah sesuatu yang teramat langka dan semakin sulit ditemukan di antara insan manusia yang hidup di zaman seperti sekarang ini. Betul? Nah, sebaliknya, penipuan, pemalsuan, dusta, dan kemunafikan sudah menjadi pemandangan yang biasa dan sudah menjadi menu hidup sehari-hari. Hal ketidakjujuran ini tidak hanya terjadi di dunia bisnis, Bapak Ibu. Bukan hanya di dunia pekerjaan, perdagangan, atau politik saja, tetapi juga telah terjadi di dalam kehidupan rumah tangga. Iya kan? Suami tidak jujur terhadap istri dan sebaliknya. Dan bahkan ketidakjujuran sudah merambah ke dunia pelayanan pekerjaan Tuhan. Jadi, apalah artinya tampak sibuk melayani pekerjaan Tuhan jika kita masih hidup di dalam ketidakjujuran, kebohongan, kepalsuan, dan kemunafikan hidup? Sebagai orang percaya, apapun situasi dan keadaannya, dengar baik, kita dituntut untuk tetap hidup dalam kejujuran. Amin. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana bisa menjadi seorang yang jujur? Bapak Ibu, sederhana saja, ya. Diawali dengan ketulusan hati. Seperti ada tertulis di Amsal 11 ayat 3, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Artinya, orang yang hidup jujur pasti tidak akan terlepas dari yang namanya ketulusan hati. Amin. Jadi bagaimana supaya kita menjadi seorang yang jujur? Ya harus memiliki ketulusan hati. Ya, ketulusan hati ini harus mulai kita apalagi ya, kita usahakan kembali ya. Kenapa? Karena setelah kita menjadi dewasa, ketulusan itu menjadi apa ya? Tidak nampak lagi. Ya. Ketulusan sudah menjadi barang langka. Makanya Tuhan Yesus pernah
berkata kepada para murid, jika engkau menjadi yang terbesar dalam kerajaan surga harus menjadi seperti anak kecil. Nah, itu dia. Ya kan? Menjadi seperti anak kecil. Kenapa harus menjadi seperti anak kecil? Karena salah satu yang dimiliki, sifat yang dimiliki oleh anak kecil itu adalah ketulusan. Ya kan? Ketulusan. Hari ini orang-orang dewasa banyak yang sudah kehilangan ketulusan. Ya. Dia bekerja ya demi fulus, bukan tulus. Ya. Saudara, bukan lagi tulus tapi fulus. Itu dia. Karena itu Bapak Ibu, ya, untuk bisa menjadi seorang yang jujur, kita harus memiliki ketulusan hati. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami ditegur oleh firman Tuhan di hari ini supaya kami hidup dalam kejujuran. Dan untuk jujur kami harus memiliki ketulusan. Ketulusan kami mulai upayakan lagi, kami mulai bangun lagi dalam hidup kami. Sebab ketika kami menjadi dewasa, ketulusan tidak nampak bahkan sirna. Itu sebabnya Engkau mengajarkan para murid supaya menjadi seperti anak kecil. Salah satu makna di sana memiliki ketulusan. Kiranya Roh Kudus akan selalu menegur kami sehingga apapun yang kami kerjakan seperti untuk Tuhan. Karena Tuhan yang disenangkan. Karena kami menjadi anak-anak yang harus menyenangkan hati Tuhan. Maka jika kami bekerja dengan baik, melakukan segala sesuatu dengan tulus, melayani dengan tulus, maka kami percaya Tuhan akan memberikan upah kepada kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami memiliki hati yang tulus dan hidup dalam kejujuran. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati seluruh sahabat Galilea dalam tugas kerja hari ini, apapun yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Mereka terpelihara, tidak terinfeksi oleh berbagai kuman, virus, sakit, penyakit, tidak diserang oleh kuasa kegelapan. Di dalam nama Yesus, apa yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Tuhan menjaga keluar masuk mereka hari ini, mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan berkati rumah tangga, kesehatan, keuangan mereka semua di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada